Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan stratifikasi sosial, konsep stratifikasi dan penyebabnya di dalam lembaga pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan dalam perspektif Islam dapat dijelaskan menjadi tiga, yaitu tarbiyah, ta'dib, serta ta'lim. Yang pertama adalah kata tarbiyah. Kata tarbiyah itu berfokus pada proses pengasuhan terhadap peserta didik, proses untuk mengembangkan potensi yang berada dalam peserta didik. Jadi di dalam tarbiyah ini berfokus pada mengajar pada masa anak-anak. Yang kedua adalah ta'dib, yaitu di dalam ta'dib seorang anak itu diajarkan untuk mengesahkan Tuhan, diajarkan untuk menjadi insan yang kamil. Dan yang ketiga adalah ta'lim, yaitu proses pemberian ilmu, atau bisa juga dijelaskan sebagai proses transfer ilmu dari seorang guru kepada murid. Dalam hal ini mengacu pada ranah kognitif. Saya akan menjelaskan tentang kata Islam. Islam menurut bahasa artinya selamat, tunduk, dan patuh. Jadi kita sebagai umat Islam harus selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangannya. Islam datang untuk mendamaikan dunia sebagaimana prinsip kita bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha dari seorang guru atau pendidik untuk memaksimalkan atau mengembangkan potensi yang berada dalam peserta didik, sehingga peserta didik menjadi seorang yang insan kamil, sehingga dapat melakukan perannya sebagai khalifah fil ard, khalifah yang beriman serta berilmu. Yang selanjutnya adalah tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Pendidikan akidah adalah salah satu hal yang paling penting di dalam Islam. Sehingga kita, umat Islam, harus belajar terus tentang akidah Islam. Kita harus belajar tentang akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan akidah Rasulullah, sehingga akidah kita tidak menyimpang dengan akidah kebenaran. Merupakan dasar dalam kehidupan kita, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita, bentuk keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pendidikan akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus, innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini fungsi dari adalah memperbaiki akhlak didik jadi baik, lebih baik dan baik mempertahankan akhlak supaya layak untuk orang lain menjadi dan bagi orang seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pendidikan jasmani. Kita sebagai seorang muslim harus tentu senantiasa sehat. Cara sehat itu adalah dengan senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik seperti buah kurma, buah anggur, dan makanan sehat lain. Kita makan makanan yang sehat, kita juga harus senantiasa berolahraga. Seperti contohnya Nabi. Nabi itu senang berkuda serta memanah. Dengan hal itu, tubuh kita menjadi sehat. Yang keempat adalah pendidikan rasio. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir kritis, selalu
Kelima adalah pendidikan kejiwaan. Seorang guru bukan hanya mentransfer sebuah ilmu, tapi juga seorang guru harus memberikan kasih sayang, perhatian terhadap peserta didiknya, agar antara seorang guru dan peserta didik terjalin ikatan batin yang sangat kuat, sehingga seorang murid itu mudah paham dalam memahami sebuah ilmu. Yang nomor 6 adalah pendidikan sosial. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, seorang peserta didik harus paham, harus tahu hak dan kewajiban orang lain terhadap kita juga. Nomor 7 adalah pendidikan seksual. Pendidikan seksual sangat penting bagi kita, apalagi anak remaja yang kadang terbuai dengan pergaulan bebasnya. Dengan pendidikan seksual, itu akan menjadi benteng, akan menjadi pagar untuk kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang agama, seperti halnya zina. Dengan kita mempelajari seksual, pendidikan seksual tentunya kita akan terhindar dari bahayanya perbuatan zina yang sangat dilarang oleh ajaran agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang memiliki arti lapisan, sedangkan sosial memiliki arti masyarakat. Dari pangkal kata tersebut bisa dijelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah lapisan yang berada di dalam masyarakat. Yang lapisan itu dapat membedakan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Lalu kenapa di dalam masyarakat kok ada stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial itu ada karena di dalam masyarakat itu ada suatu hal yang dihargai. Seperti contohnya, jika di dalam masyarakat A dihargai orang yang paling kaya. Lah, maka dari itu, tingkat di dalam stratifikasi sosial itu yang paling tinggi adalah orang kaya, sedangkan orang yang miskin akan berada di tingkat stratifikasi sosial paling bawah. Stratifikasi sosial, pada proses terjadinya stratifikasi sosial ada dua. Yang pertama adalah stratifikasi sosial yang terjadi karena sendirinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika ada di dalam suatu masyarakat itu suatu hal yang paling dihargai, seperti contohnya kecerdasan intelektual, maka di dalam masyarakat itu mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata maka akan paling dihormati, akan ditempatkan di tingkat paling tertinggi di dalam stratifikasi sosial. Sedangkan mereka yang memiliki pikiran yang berada di bawah rata-rata akan menempati stratifikasi sosial paling bawah. Yang kedua adalah stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk. Contohnya adalah ketika ada sebuah organisasi yang ketuanya telah pensiun, maka akan dipilih ketua baru. Maka ketua baru itu akan dipilih. Ketua baru itu akan memilih wakilnya, akan memilih sekretarisnya, akan memilih bendaharanya. Lah, dari itu maka akan muncul stratifikasi sosial. Seorang pemimpin akan menempati stratifikasi sosial tingkat paling tinggi dan yang paling bawah akan ditempati oleh anak-anak buahnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial ini ada tiga. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua adalah terbuka, yang ketiga adalah campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, di mana seseorang yang berada di dalam stratifikasi sosial ini tidak mungkin untuk berpindah dari tingkat satu ke tingkat yang lain, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya adalah mereka yang berada di India. Mereka memiliki paham kasta. Jadi mereka yang memiliki derajat sudra tak akan pernah bisa untuk naik menjadi derajat satria. Begitu pula mereka yang memiliki derajat satria tidak bisa turun menjadi sudra. Mereka tetap karena mereka memiliki paham kasta.
Itulah stratifikasi tertutup. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang stratifikasi terbuka. Di dalam stratifikasi terbuka ini, seorang yang berada di dalamnya bisa berpindah dari tingkat rendah menjadi tingkat yang lebih tinggi. Bahkan kebalikannya, mereka yang memiliki stratifikasi sosial yang tinggi bisa anjlok, bisa turun menjadi stratifikasi sosial rendah. Contohnya saja, seorang karyawan, dia karyawan baru, bekerja di sebuah perusahaan. Dia adalah seorang yang semangat, disiplin, selalu kerja keras, dan ketika dia sudah bekerja selama 20 tahun, bosnya pun menaikkan pangkatnya menjadi manajer di dalam perusahaan itu. Itu adalah contoh dari stratifikasi sosial yang naik. Ada juga yang turun, seperti halnya seorang manajer di sebuah perusahaan ketika ia melakukan kesalahan atau korupsi, dia akan dipecat oleh pemilik perusahaan. Alhasil dari jabatannya yang dulunya manajer sekarang menjadi pengangguran. Yang selanjutnya adalah stratifikasi sosial campuran. Di dalam stratifikasi sosial campuran ini, seorang itu tidak bisa pindah dari tingkat satu ke tingkat lainnya sebelum ia pindah dari lingkungan yang berpaham kasta ke, ke daerah yang berpaham bebas. Contohnya saja, orang India yang berpaham kasta di dalamnya, mereka yang masuk ke dalam lingkungan itu tidak akan bisa berpindah dari sudra ke satria, dari satria ke sudra. Namun ketika mereka orang India berpindah negara, contohnya dari India hijrah ke Indonesia. Lah, di Indonesia mereka yang sudra jelas bisa menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang presiden. Maka itulah contoh dari stratifikasi sosial campuran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab stratifikasi di dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah faktor kekayaan atau ekonomi. Menurut Max Weber bahwasanya kekayaan itu sangat penting dan menentukan kedudukan seseorang. Ketika seorang itu sudah memiliki kekayaan, ekonominya kuat, dia akan menempati kedudukan yang tinggi di dalam sebuah komunitas masyarakat. Itu sangat dapat dilihat di dalam peserta didik. Seperti contohnya, mereka peserta didik yang cenderung kaya, maka akan dijemput dan diantar oleh mobil yang kadang ada supirnya. Mereka akan menggunakan jam tangan yang sangat mewah, tatanan rambut yang sangat keren. Bahkan yang perempuan akan menggunakan anting, menggunakan kalung. Mereka akan menunjukkan kekayaan yang mereka miliki. Kedua adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan ini seorang itu berhak untuk mengendalikan orang lain. Contohnya di dalam pendidikan adalah jika dia adalah seorang anak kepala sekolah, nah, maka cenderung dia bisa mengontrol teman-temannya dengan menakut-nakuti. Ayahku loh seorang kepala sekolah. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan, maka aku akan mengadukannya kepada ayahku. Maka seperti itulah faktor dari kekuasaan. Yang ketiga adalah faktor kehormatan. Kehormatan juga bisa dilihat dari faktor ekonomi. Karena kadang orang yang memiliki ekonomi kuat akan cenderung dihormati. Atau bisa juga mereka yang dihormati kok bisa menempati stratifikasi soal yang sangat tinggi. Tentunya mungkin dari latar belakang mereka, keluarga mereka memiliki jasa yang besar bagi sekolah.
memiliki jasa yang sangat besar bagi sekolah itu, seperti halnya donatur pada awal berdirinya sekolah itu lah yang menjadikan anak turun-temurunnya menjadi orang yang terhormat. Adalah faktor ilmu pengetahuan dan prestasi. Jadi tentu saja mereka peserta didik atau siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata cenderung diidolakan oleh siswa lainnya karena sangat cerdas tentunya. Apalagi mereka yang berprestasi. Tentunya mereka sangat membanggakan bagi sekolah mereka dan tentunya akan menjadi idola bagi siswa lain. Dan tentu seorang guru perhatiannya akan tertuju pada mereka yang memiliki kecerdasan dan prestasi di atas rata-rata murid lainnya. Nah, sekaligus yang terakhir adalah faktor keturunan. Di dalam faktor keturunan ini jelas seorang itu akan sangat dihormati. Seperti contohnya ketika ada anak seorang bupati di sekolah negeri, sekolah biasa, bergabung dengan anak petani, anak pedagang, maka seorang guru jelas akan menspesialkan anak bupati itu karena jelas dia adalah seorang anak bupati yang jelas ayahnya memiliki kekuasaan yang lebih di antara para wali murid lainnya. Jadi mereka yang memiliki keturunan dari orang-orang hebat tentunya akan sangat dihormati dan akan menempati tingkat stratifikasi sosial yang sangat tinggi. Mungkin hanya itu dari saya, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.